Siapapun yang membenci kemaksiatan, siapapun yang membenci kematian, maka dia terkena sebuah dosa yang besar. Siapapun yang takut pada kematian, maka itu merupakan bagian dari sebuah kewajaran fitrah. Tapi siapapun yang mencintai kematian, maka dia mendapatkan keutamaan ketika Allah akan senang berjumpa dengannya. Ini merupakan sebuah kata yang memberikan kepada kita perenungan sangat dalam sekali. Disitulah kita paham manusia di dalam kehidupan ini ketika memandang kematian, kalau kita sederhanakan, manusia memandang kematian itu ya ada tiga ini. Ada yang mereka benci pada kematian karena terlalu nikmatnya dia hidup dengan kenikmatan yang dia pakai untuk maksiat dan dosa. Maka mereka menjadi orang yang sangat membenci kematian. Karena kematian itu akan memotong jalur kenikmatan yang sudah dia dapatkan dalam perjalanan hidup. Ada yang kedua, ada orang yang mereka memandang kematian dengan ketakutan. Takut karena dia melihat seluruh hidupnya yang telah dilewati dengan maksiat. Melihat hidupnya yang telah dilewati dengan dosa. Akhirnya dia takut pada kematian karena khawatir dosa itu akan menumpuknya pada kehidupan di akhirat dan menjadikan dia celaka. Orang yang benci, orang yang takut pada kematian itu wajar. Karena setiap dari kita manusia, ketika mengingat dosa, ketika mengingat maksiat, pasti kita khawatir kalau dosa itu akan menyebabkan kita belum bisa beramal lebih banyak dan belum bisa bertobat lebih serius, tapi kita sudah keburu meninggal dunia. Dan akhirnya kita khawatir terhadap kematian, dan itu fitrah. Dia tidak dosa, tetapi juga tidak memiliki keutamaan berlebihan. Orang yang paling baik itu kelompok yang ketiga, yaitu adalah mereka yang senang dengan kematian. Mereka mencintai kematian karena mereka tahu kematian itu bukanlah sekedar gundukan tanah di dalam area kuburan. Tapi mereka memberi makna bahwasanya kematian itu merupakan gerbang. Dia merupakan pintu yang akan mempertemukan dirinya dengan Allah. Dan dia senang sekali kematian itu ketika menjadi pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Maka dia mencintai kematian karena di balik kematian dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun lebih senang berjumpa dengannya, sebagaimana hamba itu senang berjumpa dengan Allah walaupun melewati kematian, dan dia mencintai kematian bukan karena kematiannya, tapi karena sesungguhnya di balik kematian ada sebuah pertemuan dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah, faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Makanya dikatakan barang siapa mereka yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah lebih senang berjumpa dengannya nanti. Tapi siapapun yang dia benci berjumpa dengan Allah, Allah lebih benci berjumpa dengan dirinya nanti ketika dia mati, ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah melalui kematian. Inilah yang menjadikan kita paham bagaimana kita meracik seluruh ilmu, seluruh informasi untuk kita konsumsikan kepada hati kita, supaya hati kita itu minimal ketika dulunya kita takut sama kematian, lalu kita belajar menerima kematian dan menjadi step by step kita mencintai kematian. Karena apa? Racikan-racikan yang didapatkan dari ilmu yang menerangkan tentang kematian semakin menjadikan kita ingin untuk mencintai kematian, karena kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu merupakan awal dari sebuah perjalanan. Dan kalau kita sikapi kematian dengan kesadaran, kita sikapi kematian dengan ilmu yang matang, maka menjadikan kita semakin tahu betapa rindunya orang yang beriman kepada kematian, karena di balik kematian ada sebuah kehidupan yang panjang. Berulang-ulang saya sering menyampaikan kepada kita semuanya, kita tidak akan pernah menemukan sensasi kebahagiaan kalau orang sudah mencintai kehidupan di balik kematian, dan orang itu akan selalu berada di dalam kondisi kesengsaraan kalau dia mencintai kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Nah, inilah yang menjadikan kita paham sekali, mencintai kematian itu sebuah keutamaan. Mencintai kematian itu menjadikan Allah mencintai pertemuan dengan kita. Tetapi mencintai kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, bukan sesuatu yang didapatkan begitu saja, tapi harus diusahakan. Harus ada step by step yang harus dikerjakan dan dilakukan sampai kita mampu mencintai kematian dengan seluruh ilmu yang telah membantu kita mengenali tentang kematian itu. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Kitab ini membahas tentang perjalanan ilmu yang menjelaskan
tentang semua hakikat kematian, dari proses hidupnya, dari proses menjelang matinya, dari proses matinya, sampai proses nanti menuju kepada kehidupan akhirat. Supaya kita ketika semakin memahami tentang kehidupan setelah kematian, maka kita pun tahu kematian itu adalah sebuah awal dari perjalanan panjang pada kehidupan di akhirat. Maka itulah yang menjadikan kita sekali lagi mengatakan, membenci kematian dosa besar, takut pada kematian kewajiban yang fitrah, mencintai kematian itu anugerah besar, karena dibalik orang yang mencintai kematian ada sebuah pertemuan yang Allah cintai, bertemu dengan orang itu ketika orang itu mencintai kematian. Ketika dia paham di balik kematian adalah jembatan yang berjumpa dengan Allah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk membahas tentang bagaimana tentang hari kiamat. Tentunya nama-nama hari kiamat ini mendapatkan porsi penjabaran dan penjelasan cukup panjang yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Kita bahas satu persatu setidaknya supaya kita memahami hakikat hari kematian itu apa saja, supaya tidak terlalu minimalis kita memahami kematian, bahwasanya kematian itu, bahwasanya hari kiamat itu hari ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu merupakan pemahaman terlalu minimalis, dan tentunya tidak boleh kita hanya menggunakan pemahaman itu terus-menerus dan tidak bertambah referensi kita. Kemarin kita telah membahas bahwasanya setidaknya ada 3 pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sesungguhnya hari kematian itu disebut dengan hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Azifah, yaitu adalah hari yang begitu dekat. Bahwasanya tidak dikatakan bahwasanya kiamat itu dekat oleh Allah di dalam sifatnya yang Allah sampaikan, supaya setiap manusia selalu mempersiapkan setiap waktu, setiap saatnya untuk mempersiapkan dan menghadapi hari kiamat ketika datang. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah kiamat masih panjang? Kiamat itu dekat. Bukankah kematian kita merupakan kiamat kecil? Faida mata, kalau seseorang itu meninggal dunia, qamat kiamatuhu, maka telah datang kiamatnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya kiamat itu sejatinya dekat. Supaya kita tidak bersantai-santai, supaya kita segera mengambil amalan-amalan terbaik ketika kita memahami bahwasanya Allah menjelaskan tentang hari kiamat itu merupakan hari yang dekat. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian kita juga memahami bahwasanya hari kiamat itu adalah yaumul ma'ab, yaitu tempat kita kembali. Bahwasanya ini merupakan tempat kembalinya setiap manusia dan setiap makhluk. Tidak ada yang tidak kembali. Siapapun makhluk, bagaimanapun kondisi matinya, bagaimanapun keadaannya ketika dia mati, maka dia tetap kembali kepada Allah. Tidak ada makhluk yang mengalami kecelakaan, na'udzubillah min dzalik, dengan segala kondisi yang mengerikan dan mengenaskan. Dia pun akan kembali kepada Allah, karena hari kiamat merupakan hari yang Allah jadikan hari itu menjadi tempat kembali setiap manusia, dan tidak ada satupun manusia yang luput ketinggalan lalu tidak dibangkitkan pada waktu hari kiamat telah ditegakkan oleh Allah. Karena ketika ada manusia sampai luput dalam pengadilan dan tempat kembalinya kepada Allah, berarti menunjukkan Allah tidak sempurna, dan Allah mustahil tidak sempurna dalam setiap sifat yang Allah telah tetapkan, salah satunya perkara besar tentang kaitannya pada urusan kehidupan hari kiamat. Kemudian kita telah mempelajari Yaumul Qadha. Sekarang mari kita mempelajari bahwasanya hari kiamat itu disebut pula dengan Yaumul Wazni. Bahwasanya hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan hari Al-Wazn. Al-Wazn adalah hari timbangan. Karena ini merupakan sebuah hari besar. Bahwasanya pada hari kiamat maka Allah itu akan menegakkan sebuah makhluk yang bernama mizan. Mizan itu merupakan timbangan, di mana fungsi dari benda ini atau makhluk ini yang diciptakan oleh Allah untuk menimbang seluruh amalan manusia yang pernah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Tentunya mizan ini merupakan sebuah ketetapan dari sebuah perkara gaib pada waktu bahwasanya perkara mizan itu termasuk salah satu perkara yang ada pada keimanan pada hari akhir. Bahwasanya salah satu konsekuensi iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya mizan pada kehidupan manusia. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih di pengadilan Allah kita ini tetap harus ditimbang, Ustaz? Amalan kita, kitab kita, ataupun orangnya yang ditimbang. Kenapa tetap ada timbangan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat? Bukankah ketika manusia sudah melewati hisab, sudahlah cukup
ketika semua amalan manusia itu sudah dihamparkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, lalu menjadi pertanyaan yang Allah tujukan kepada orang itu, kenapa masih ada mizan? Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, tidaklah mizan masuk dalam perkara iman kepada hari akhir, dan mizan itu prosesnya setelah manusia melewati hisab di hadapan Allah lalu beralih menuju kepada mizan, maka mizan itu tetap diselenggarakan oleh Allah, tetap digelar oleh Allah untuk memberi kepada kita sebuah makna bahwasanya semua manusia itu akan diadili seadil-adilnya sampai ketika mereka melakukan apapun setelah mereka dihisab oleh Allah, itu pun tetap ditimbang supaya tidak ada manusia yang terzalimi pada hari itu. Itu yang kita harus paham, ya. Kita tentunya paham sekali kalau kita membeli sesuatu, ketika kita membeli barang, maka biasanya ketika kita sudah bisa memperkirakan barang ini kira-kira beratnya berapa, tapi kenapa kita masih tetap harus timbang? Karena kita ingin betul-betul meyakinkan bahwasanya ukuran benda yang kita akan beli sesuai dengan timbangan yang kita inginkan. Timbangan itu ada di pasar, timbangan itu ada di toko, timbangan itu ada di tempat-tempat quality control, supaya memastikan bahwasanya benda yang kita timbang sesuai dengan keterangan yang tertera di dalamnya. Itu sama dengan mizan. Mizan itu diletakkan oleh Allah karena sesungguhnya Allah yang meletakkan mizan supaya tidak ada satupun makhluk ketika mereka disidang oleh Allah lalu mereka merasa terzalimi karena ada satu amalan yang belum dihitung, karena ada satu amalan yang belum dihisab, ada amalan yang belum mendapatkan balasannya, supaya setiap manusia betul-betul sempurna mengimaninya dan tidak ada lagi tuduhan yang diarahkan kepada Allah. Ketika manusia diadili dengan seadil-adilnya, dengan pembagian, dengan penetapan mizan yang Allah letakkan dalam kehidupan setiap manusia. Apakah orang kafir termasuk juga di mizan? Apakah orang kafir juga harus ditimbang, Ustaz? Bukankah mereka sudah jelas pasti menuju ke neraka? Ketika Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apakah setiap orang kafir yang mereka sudah dinas bagaimana mereka itu berada di dalam neraka, mereka juga harus tetap melewati mizan? Jawabannya iya. Orang kafir pun, walaupun mereka sudah dinas, sudah dikabarkan dan ditetapkan, kalau mereka membawa kekafiran, kalau mereka membawa kesyirikan sampai mati, maka mereka berada di dalam neraka, tetapi mereka tetap melewati mizan. Kenapa mereka orang kafir tetap melewati mizan? Supaya tidak ada alasan dan celah bagi orang kafir untuk menuduh Allah tidak adil pada kehidupan mereka. Dan itulah hikmahnya kenapa mizan itu diletakkan dan kenapa hari kiamat itu disebut dengan yaumul wazni. Karena sesungguhnya tidak ada satu hari di mana Allah memperlihatkan mizan makhluk yang Allah ciptakan kecuali pada hari kiamat. Hari ini mizan berada pada satu tempat. Tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 47. Wa nadha'ul mawazinul qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsum syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah mengatakan, dan kami tegakkan timbangan yang adil pada waktu hari kiamat sehingga tidak ada satupun orang yang dirugikan walaupun amalannya sedikit. Jika amalannya hanya seberat biji dzarrah sekalipun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami pembuat perhitungan. Masya Allah, ya. Dibuka surat Al-Anbiya 47. Pada surat Al-Anbiya 47 kita mendapati betul, Masya Allah, ya, bahwasanya Allah itu sering sekali menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, barang siapa amalan kalian walaupun seberat biji dzarrah sekalipun, pasti kami akan berikan pahala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu betul-betul maha berterima kasih. Allah itu asyakur, ya. Allah itu asyakur. Sehingga tidak ada satu kebaikan yang dilakukan manusia kalau dia telah beramal walaupun hanya seberat biji dzarrah kecuali akan diberikan pahala. Dan ini tidak ada yang bisa menghargai eksistensi apa yang dilakukan manusia kecuali adalah Allah. Makanya maaf, ya, kalau kita mengharapkan eksistensi kita dari manusia biasanya sering kecewa. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya eksistensi kita tidak ada yang bisa memberikan respek dari apa yang kita lakukan secara maksimal,
kecuali adalah yang memberikan respek itu dan memberikan balasan yang terbaik itu Allah, walaupun kebaikan itu hanya seberat biji dzarrah. Karena apa? Tidak setiap orang bisa menerima kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah. Semua kebaikanmu walaupun hanya seberat biji dzarrah sekalipun diterima sama Allah dan diganti oleh Allah ketika diletakkan di atas mizan. Kita saya ambilkan sebuah contoh gampang. Kita kalau pergi lalu melewati perempatan jalan, ada polisi cepek, walaupun namanya cepek, jangan pernah berani memberikan cepekan kepada tukang cepekan di perempatan jalan. Kalau kita biasanya memberi cepekan, betul-betul uang 100 yang kita kasih hari ini, maka tentunya yang diberi itu biasanya tidak suka. Dia biasanya marah, mungkin dia akan ngambil, lalu akan melempar, mungkin akan membuat bodi mobil kita dirusak. Karena apa? Memberi cuma 100. Manusia itu biasanya menghargai sebuah pemberian ketika pemberian itu sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Tapi Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, sampai Allah ulang kembali di dalam surat Al-Zalzalah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikanmu walaupun hanya seberat biji atom, tetap Allah akan perlihatkan dan diberikan ganti, sebagaimana keburukan pun sama. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, berarti kalau kita beramal kepada Allah, amalan kita kepada Allah tidak ada satupun yang terlewatkan, dan tidak ada yang memiliki timbangan untuk mengukur amalan kita walaupun kecil, kecuali timbangan yang dimiliki oleh Allah yang disebut dengan mizan. Makanya Allah memulai pada surat Al-Anbiya yang tadi kita baca, wa nadha'ul mizana bil qist wa nadha'ul mawazin al qist liyaumil qiyamah. Kami letakkan mizan dengan adil pada waktu hari kiamat. Mizannya Allah, bahwasanya mizannya Allah kalau dipakai untuk menimbang langit dan bumi, maka dia tetap lebih lapang mizan itu. Itu menunjukkan mizan itu besar sekali. Jadi kalaulah bumi, langit, artinya bumi dan langit, lalu diletakkan pada mizan dan timbangan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat, diletakkan pada satu sisi timbangan itu, maka sesungguhnya timbangan itu lebih lapang daripada dunia dan langit yang diletakkan di sisi timbangan mizan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat, untuk menunjukkan keagungan mizan yang Allah gelar pada waktu hari kiamat. Tapi istimewanya, biasanya kalau timbangan besar, dia tidak punya ukuran untuk menimbang ukuran benda yang ringan. Karena apa? Karena biasanya yang dinamakan mizan, yang dinamakan timbangan dalam konteks kehidupan di dunia, timbangan pada konteks kehidupan di dunia, timbangan besar itu biasanya tidak bisa untuk menimbang barang-barang yang kecil. Contoh, ketika kita memakai timbangan beras, tahu timbangan beras yang biasanya dulu orang tua berat itu, timbangan beras yang 100 kilo, 1 kuintal gitu. Maka kalau dia dipakai untuk menimbang benda yang kecil, contohnya kacamata gitu, kita letakkan itu, maka timbangan beras itu tidak bisa menunjukkan angka pastinya berapa ukuran dan berat dari kacamata ini. Kenapa? Karena kacamata itu memiliki timbangan sendiri yang tidak sama dengan timbangan beras yang biasanya memiliki berat di atas 100 kilo. Jadi kalau kita letakkan kaca di timbangan beras tidak bisa mendeteksi beratnya kaca ini karena terlalu ringan bagi timbangan beras. Tapi dahsyatnya mizannya Allah, dikatakan para ulama, timbangannya Allah itu seberat luas dunia dan seisinya, lalu langit kalau ditimbang maka lebih luas mizan yang Allah miliki. Tapi dahsyatnya, kalaupun ada amalan manusia seberat biji atom ketika diletakkan di mizan tetap bisa untuk menghitung kalkulasi secara detail dan tepat dan tidak ada yang meleset. Itulah timbangannya Allah untuk menjadikan kita semakin mengagungkan perkara hari kiamat ya. Maka disitulah kita akhirnya mendapati hari kiamat itu hari pengadilan. Hari kiamat itu pun hari Allah meletakkan mizan, Allah meletakkan timbangan. Ketika setiap amal manusia yang menjadi objek dari mizan itu akan ditimbang oleh Allah supaya menyempurnakan keadilan Allah, dan tidak ada satupun orang yang bisa menuduh Allah tidak adil pada waktu hari kiamat. Makanya maaf ya, tidak ada perkataan penduduk neraka. Ketika manusia di dalam neraka lalu berkata, ya Allah ini tidak adil bagiku, tidak ada. Pernah kita membaca satu ayat atau satu hadis teriakan penduduk neraka
ketika mereka sedang berada di dalam keroknya jahanam, lalu mereka berkata, ya Allah ini tidak adil, ya Allah harusnya saya tidak mendapatkan ini. Tidak ada perkataan itu. Allah tidak pernah mengatakan itu dalam Quran. Allah juga tidak, Rasulullah juga tidak pernah mengatakan itu di dalam hadis. Ini memberi arti bahwasanya ketika tidak ada manusia yang mereka berteriak tentang kecurangan, ya karena memang Allah betul-betul meletakkan semua kehidupan. Pengadilan Allah itu begitu detail, begitu adil, dan tidak ada satupun yang terzalimi pada hari itu. Dan itulah salah satu fungsinya. Kenapa mizan tetap ditegakkan? Kenapa mizan tetap ada setelah adanya proses hisab? Supaya manusia pada hari itu mereka betul-betul sadar, mereka semua mendapatkan keadilan dan tidak ada yang mendapatkan kezaliman. Ya. Maka setelah kita mengetahui mizan itu seberat apa dan bagaimana istimewanya mizan sampai disebut hari kiamat dengan kata yaumul wazni, maka kita mungkin ada yang bertanya, yang ditimbang nanti apa Ustaz? Maka kalau kita membuka di dalam kitab Aqidah Salimah, akidah yang lurus, kita akan mendapati bahwasanya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat yang menguraikan tentang sebuah jawaban. Yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang orangnya? Apakah yang ditimbang itu adalah amalnya? Ataukah yang ditimbang adalah kitabnya? Atau yang lainnya? Maka yang pertama dikatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalnya. Jadi manusia dengan amalnya itu nanti akan berubah menjadi sebuah benda yang memiliki berat. Sholatmu memiliki berat, puasamu memiliki berat, dan memiliki masa berat. Sedekahmu memiliki masa berat, sholat tahajudmu memiliki masa berat. Maka ketika semua amal itu pernah dilakukan manusia, lalu dikonversi menjadi sebuah sesuatu yang memiliki masa berat, maka amalannya itulah yang ditimbang dan manusia tidak ikut ditimbang. Ini pendapat yang pertama. Maka kita mendapati di dalam beberapa hadis, salah satunya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma min syai'in athqalu fil mizan illa husnul khuluq. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling berat dan memiliki masa berat yang sangat berat ketika ditimbang kecuali akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu kalau sudah dilakukan manusia, lalu sampai pada hari kiamat dikonversi menjadi benda, dia memiliki masa berat yang sangat berat sekali. Sampai akhirnya mizan itu betul-betul menanggung beratnya amal tersebut. Itulah yang disebut dengan akhlak al-khuluq al-hasan, yaitu akhlak yang mulia. Tentunya kalau kita mungkin bertanya, akhlak yang mulia itu apa sih Ustaz? Imam Ibnu Rajab itu berkata ada tiga. Kaful adha, jangan nyakitin orang. Ihtimalul adha, sabar kalau didolimi. Yang ketiga, ihtimal ada, badrul ada. Yang ketiga, badrul ada. Badrul ada itu memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada setiap makhluk. Tiga itu akhlak. Itu yang paling berat ketika ditimbang. Ya. Jadi, itu yang paling berat ketika ditimbang. Ibnu Qudamah mendatangkan dalil lagi, yaitu ada tiga perkara yang nanti ditimbang dan perkara itu akan memberatkan mizan. Hampir-hampir mizan tidak kuat untuk memikul pahala dan masa berat dari tiga amal ini. Apa itu? Tiga pahala yang memiliki masa berat yang sangat kuat sampai mizan hampir tidak kuat untuk memikul dan menanggungnya. Kata Ibnu Qudamah, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Sesungguhnya ada tiga amal yang ketika ditaruh di dalam mizan yang seberat dan lebih luas daripada langit dan bumi, ternyata kalau tiga amal ini diletakkan di atasnya, maka hampir-hampir mizan itu menjadi ambruk karena beratnya menanggung masa berat dari tiga amal. Apa tiga amal itu? Satu, pahala ketika amalan ketika di bulan Ramadan diterima sama Allah. Itu kalau ditimbang di dalam mizan itu berat sekali. Mizan itu menanggung beratnya masa dari amalan yang diterima di bulan Ramadan, ya kan? Makanya kita mendapatkan dalam hadis qudsi yang menjadi dalil yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, akulah yang mengganti puasa itu secara langsung. Aku yang menggantinya secara langsung, kata Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya apapun amal, kalau yang memberikan pahalanya langsung Allah, yang memberitahukan dan menginformasikan, berarti amal itu berat. Sampai Allah sendiri yang turun tangan memberikan pahala pada amal itu. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah, yaitu adalah memaafkan. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyampaikan faman afa
wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang terzalimi lalu dia memaafkan dan tetap berbuat baik setelah dia terzalimi, tetap berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah secara langsung, cash oleh Allah, dan tidak dikurangi dan tidak diwakilkan kepada para malaikat. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak disakiti, lalu tetap kita maafkan, lalu tetap berbuat baik kepada mereka seakan-akan kita tidak pernah tersakiti, maka ibu dan bapak mendapatkan pahala yang besar. Pahala itu diberikan langsung oleh Allah, dan ketika pahala itu ditimbang di dalam mizan, hampir mizan tidak kuat memikulnya dan menahannya. Yang ketiga, yaitu kata Ibnu Qudamah, yang menjadi berat itu adalah pahala orang yang bersabar. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Artinya ketika ditaruh di dalam mizan itu terus bertambah terus. Masa beratnya itu terus bertambah. Sehingga hampir-hampir mizan tidak kuat untuk memikulnya. Pastikan Bapak dan Ibu memiliki 3 ini sebelum kita pulang nanti menuju kepada Allah. Siapapun yang menyakitimu, maafin dan tetap berbuat baik. Maksimal di bulan Ramadan. Tinggal 85 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan kembali, kalau tidak salah. Dan yang penting juga sabar dalam menjalani setiap perjalanan hidup rumah di dalam kehidupan kita. Maka itu menunjukkan kepada kita, perkataan Ibnu Hajar, perkataan Ibnu Qudamah merujuk kepada kita tentang satu arti, bahwasanya ketika manusia nanti setelah mereka melalui proses pengadilan Allah, berjumpa di dalam hisab, maka proses selanjutnya adalah ditimbang. Dan ketika yang ditimbang itu bukan orangnya, tetapi amalannya. Dan amalan kita akan menjadi satu benda pada waktu hari kiamat dan memiliki masa berat. Dan masa berat itulah yang akan menentukan beratnya pahala yang kita peroleh. Ada tidak orang yang mereka ketika pada saat itu tidak mendapatkan amalannya ditimbang? Ada, tidak ada amalan yang ditimbang. Sholatnya tidak ditimbang, puasanya tidak ditimbang. Siapa mereka? Mereka yang mereka itulah ketika di dunia mereka beramal, niat mereka bukan karena Allah, maka tidak ada satupun amal, kalau tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah yang mampu ditimbang di dalam mizan. Ya, kalau dalam satu ilustrasi, dia akan kebingungan, mana sholatnya, mana puasanya, mana sedekahnya. Sudah tidak ada. Karena ketika dia melakukan itu semuanya, dia melakukan karena dunia. Dan dia sudah mendapatkan dunia. Dan tidak ada lagi yang bisa ditimbang di dalam mizannya Allah pada waktu hari kiamat. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Hud 15 dan 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat di dalam ayat yang 16 itu apa itu? Surat Hud itu. Man kana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Makanya Allah menyampaikan untuk menjadi sebuah peringatan untuk kita. Siapapun yang beramal untuk dunia, hati-hati. Mungkin kita mendapatkan dunia, tapi tidak lagi tersisa pada kehidupan di pengadilan Allah di dalam timbangannya. Allah menyampaikan di dalam surat Hud 15 dan 16, barang siapa manusia tidak ada yang diinginkan kecuali adalah untuk dunia, kami berikan dunia untuknya, kami sempurnakan dan tidak sama sekali dikurangi sesuai dengan niat yang dia inginkan. Tapi ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar, tapi nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Artinya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ketika semuanya diniatkan untuk dunia, tidak bisa dikonvensi menjadi benda yang memiliki masa berat dan tidak bisa ditimbang. Ya, itu hati-hati sama hati kita. Semua perkara itu sesuai dengan niat yang kita tanam. Makanya semoga kami para dai berdakwah semata-mata karena Allah. Setiap komunitas-komunitas yang bergerak di dalam dakwah semuanya karena Allah. Tergelincir niat sedikit saja, tidak ada yang tersisa di dalam mizan yang bisa ditimbang dari amalan kalau sudah tercampuri dengan niat selain Allah. Yang paling berat dalam perjalanan dakwah, sudah ratusan kali saya menyampaikan, yang paling berat dalam perjalanan dakwah bukan menghafalkan dalilnya, bukan menghafalkan hadisnya, tapi yang paling berat dalam perjalanan dakwah itu adalah menghadirkan hati ikhlas karena Allah kita beramal, supaya amal itu bisa menjadi
benda yang memiliki massa berat ketika ditimbang di dalam mizannya Allah. Itulah yang kita harapkan dan kita doa. Semoga Allah jaga amalan terbaik kita. Ada pendapat yang kedua, bahwasanya yang ditimbang bukan amalnya, tapi manusia dan amalnya jadi satu. Yang ditimbang dan yang diletakkan itu adalah manusianya. Maka yang menunjukkan itu sebagaimana dalam sebuah riwayat Muslim, ya. Dikatakan oleh Rasulullah, innahu la yu'tar rajulu al-adhimu as-saminu yaumal qiyamati la yazinu indallah janaha ba'udatin. Lalu Nabi membaca sebuah ayat di dalam salah satu ayat surat Al-Kahfi 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dikatakan sesungguhnya pada hari kiamat ada seorang laki-laki, ya. Dia memiliki postur yang gede, gemuk sekali, ya. Maka sesungguhnya dia gemuknya luar biasa. Sebagian riwayat mengatakan gemuknya sebagaimana gajah. Tapi ketika dia ditimbang oleh Allah, maka beratnya tidak lebih dari seekor nyamuk. Lalu Nabi membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi 105. Dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan manusia pada hari kiamat itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim ini menggambarkan kepada kita pendapat yang kedua, yang ditimbang bukan akhlaknya, yang ditimbang bukan pahalanya, yang ditimbang bukan amalnya, tetapi yang ditimbang adalah manusianya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu adalah pendapat ketika yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan yang dituliskan oleh malaikat raqib dan atid. Maka lembaran yang ditulis oleh malaikat raqib ketika mereka menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan, itulah yang ditimbang oleh Allah. Sebagaimana kita paham pada surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah setiap manusia apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka perbuat, kecuali mereka didampingi oleh malaikat raqib dan atid. Lah, setiap apapun yang ditulis malaikat raqib itulah yang ditimbang. Apapun yang ditulis oleh malaikat atid itulah yang ditimbang. Maka pada saat itulah kita mendapati inilah yang menjadi yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu sebagaimana kita mendapati dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Allah membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia. Ada satu manusia yang dibebaskan dari api neraka. Dibentangkanlah itu catatan dosanya, catatan dosa miliknya. Bahwasanya ada 99 lembar dan setiap lembarnya berisi dengan dosa sejauh mata memandang. Dan dia memiliki 99 lembar. Ya, jadi ada manusia nih, timbangannya nih. Kamu memiliki 99 lembaran dan satu lembarannya berisi dengan dosa dan kemaksiatan sepanjang mata, ya. Maka ketika Allah sudah memperlihatkan 99 lembaran yang telah dituliskan oleh malaikat raqib dan atid atas semua dosa yang telah dilakukan, Allah berfirman kepada orang itu, ada enggak yang kamu ingkari dari setiap tulisan malaikat ini terhadap apa yang kamu perbuat dalam kehidupan? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Allah. Apakah engkau memiliki udzur, alasan? Tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku dan sesungguhnya hari ini kamu tidak dianiaya. Gimana ya, kita bayangkan 99 lembar dan setiap lembarnya dosa sepanjang mata memandang. Saking begitu candunya dia kepada perbuatan dosa. Setelah Allah menanyakan, apakah kamu mengingkari? Dia menjawab tidak. Apakah kamu punya udzur dan alasan kenapa dosa itu kamu lakukan? Dia menjawab tidak dengan jujur. Lalu Allah mengeluarkan dari sisinya satu. Lalu Allah mengatakan, dari satu kebaikan ini engkau tidak akan didolimi dan tidak akan disakiti. Maka dikeluarkanlah sebuah bitokoh kartu yang ada di dalamnya sebuah kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah berfirman, hadirkanlah timbanganmu. Maka orang itu berkata, ya Allah, apalah artinya kartu ini dibandingkan dosa dan gulungan dosaku dan maksiatku? Maka Allah mengatakan dan mengulang perkataannya, kamu tidak akan pernah didolimi dan tidak pernah disakiti. Maka diletakkanlah gulungan-gulungan itu pada satu daun timbangan, dan kartu bitokoh la ilaha illallah, artinya dia adalah tetap seorang muslim, diletakkan pada timbangan yang lainnya. Maka ketika diletakkan bitokoh la ilaha illallah, maka sisi timbangan itu yang ada bitokoh la ilaha illallah lebih berat daripada 99 lembaran dosa dan kemaksiatan yang dia telah lakukan sepanjang hidupnya. Maka itulah yang dipilih oleh sebagian ulama, bahwasanya yang ditimbang bukan manusianya,
Yang ditimbang bukan pula amalnya, tapi yang ditimbang adalah lembaran-lembaran yang pernah digoreskan malaikat raqib dan atid. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati ada 3 pendapat ini, yang menarik adalah ketika kita membaca tulisannya dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menyimpulkan bahwasanya 3 pendapat itu tidak saling bertentangan. Ya. Maka sesungguhnya secara umum bahwasanya yang ditimbang itu adalah amal perbuatannya. Tapi ada pula orang yang nanti ditimbang orangnya. Sebagaimana pula ada yang ditimbang bagaimana lembaran-lembaran amal yang telah dilakukan. Artinya itu teknisnya tergantung sama Allah. Jadi nanti ada orang yang memang ditimbang lembarannya, ada orang yang ditimbang orangnya, ada orang yang ditimbang dengan amal perbuatannya. Dan itu hanya Allah yang memiliki kehendak atas apa yang Allah pilih. Bagi kita menghadapi perbedaan para ulama tentang apa yang ditimbang pada waktu mizan ditegakkan oleh Allah, bagi kita tidak usah merepotkan apa yang menjadi pilihan kita, karena 3-tiganya pendapatnya benar. Dan bisa jadi kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin bahwasanya memang ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang amal perbuatannya, ada yang ditimbang lembarannya. Maka yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan semoga setiap amal perbuatan yang kita lakukan layak naik untuk ditimbang. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu layak untuk ditimbang, ya. Dan itulah yang menjadikan kita faham pelajaran tentang mizan yang kita gelar pada pelajaran kita hari ini, sekaligus pula memberi kepada kita sebuah pelajaran dan sebuah hikmah besar. Apa itu? Kita ini harus betul-betul memberikan yang terbaik pada amal kita, supaya amal yang terbaik itu adalah amal yang paling layak untuk ditimbang, ya. Allah tidak menerima yang biasa, Allah tidak menerima yang recehan, Allah menerima yang terbaik. Maka pastikan bahwasanya amal kita itu menjadi amal yang layak diterima sama Allah. Karena kalau amal itu sudah diterima sama Allah, tidak ada perusaknya amal itu, walaupun amal itu hanya seberat biji darah, tetap diterima sama Allah. Maka memastikan amal itu ikhlas, memastikan amal itu mengikuti ajaran Rasulullah, dan memastikan amal itu dilakukan orang yang beriman itu penting. Supaya apa? Memastikan amal perbuatan kita naik podium untuk bisa ditimbang oleh Allah. Karena ada amal yang tidak akan pernah ditimbang. Amal itu apa? Ketika 3 syarat ini sudah tidak dimiliki, tidak dilakukan oleh orang yang ikhlas, ya, tidak mutabaah dan tidak mengikuti aturan Rasulullah, ataupun kebaikan itu dilakukan sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau ada di antara amal yang sudah tidak memiliki 3 syarat ini, dia tidak akan pernah menjadi hari timbangan. Karena apa? Yang ditimbang adalah dosa-dosanya. Amal perbuatannya ketika disertai dengan riya, disertai dengan niatan duniawi, tidak ditimbang dalam mizan kebaikan, tetapi ditimbang di dalam mizan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya memastikan gimana sih dakwah saya ini nanti ditimbang oleh Allah. Memastikan kita kumpul nih hari ini, pada waktu hari Ahad ini ditimbang. Kita memastikan, ya Allah, amalan saya ketika saya ngaji hari ini semoga ditimbang oleh Allah. Ini memastikan amalan kita ditimbang itu penting. Dan bagaimana prosedur untuk memastikan amalan kita ditimbang? Pegang 3 hal. Pastikan amal itu karena Allah. Sudah, jangan karena dunia, ya Allah, jangan karena manusia. Yang kedua, pastikan bahwasanya apa yang kita lakukan memiliki kekuatan dan referensi dalil yang jelas. Dan yang ketiga, memastikan bahwasanya kita beriman dan tidak kufur, tidak murtad, tidak keluar dari agama Allah. Kalau 3 syarat ini diterima, maka amal itu akan ditimbang. Walaupun hanya seberat biji darah, tetap diterima sama Allah. Dan tetap mendapatkan ganti dari Allah. Dan gantinya Allah itu selalu lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena berdagang dengan Allah itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya? Jadi itulah yang menjadikan kita memahami perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan di dalam salah satu asar riwayat yang datang dari beliau. Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang yang selalu fokus memperhatikan amal kalian kualitasnya, supaya dapat diterima oleh Allah. Amal itu apabila berkualitas itu jauh lebih penting daripada kalian beramal dan beramal, menambah dan menambah, tapi kalian tidak memperhatikan quality control dari amal yang telah kalian lakukan. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu betul-betul berkualitas. Kalau sudah berkualitas, walaupun hanya seberat biji atom, tetap diterima sama Allah. Itulah yang menjadikan kita paham dari kaedahnya mizan yang kita pelajari ketika nama hari kiamat itu yaumul wazni,
Disitulah kita paham kualitas amal itu jauh lebih baik daripada kuantitas amal. Terlalu banyak tetapi ternyata banyak sekali yang merusaknya. Bisa jadi niatnya salah, bisa jadi karena tidak mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah, atau bisa jadi karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan yaumul wazni. Ya, makanya sekali lagi yaumul wazni itu sekali lagi memberi kepada kita tentang sebuah arti. Tidak ada orang yang terdolimi, karena semua orang mendapatkan keadilan. Orang di dalam neraka, mereka merasa kesakitan, mereka menjerit, mereka minta tolong, tapi tidak ada satupun penduduk neraka yang berkata, "Ya Allah, seharusnya saya tidak mendapatkan neraka." Tidak ada satupun yang berkata itu. Kenapa? Yaumul wazni ditegakkan pada waktu hari kiamat, sekaligus untuk membungkam mata yang mengingkari tentang pengadilan Allah, bahwasanya pengadilan Allah betul-betul adil dan tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah, dan tidak ada satupun yang mendolimi kehidupan manusia kalau dikumpulkan di hari kiamat. Itu yang kita dapatkan. Yang selanjutnya disebut pula bahwasanya hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Hakim. Ya, kenapa disebut dengan Yaumul Hakim? Yaumul Hakim itu disebut dengan mandul. Ya, kenapa Allah menyebut hari kiamat itu dengan Yaumul Hakim, hari yang mandul? Karena memang pada dasarnya pada saat ketika manusia melewati proses demi proses dari hisabnya Allah, dari pengadilan Allah, maka pada saat itu manusia itu betul-betul tidak ada manfaatnya hubungan anak dan orang tua dan kekerabatan. Karena semuanya mereka nanti sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pada saat sementara waktu di pengadilan-pengadilan pertama, ya, maka sesungguhnya Yaumul Hakim ini merupakan sebuah penamaan yang Allah berikan, karena seakan-akan manusia itu pada hari itu seakan-akan tidak lagi ada manfaatnya punya banyak anak, tidak ada lagi manfaatnya koneksi, tidak ada lagi manfaatnya ordal orang dalam, tidak ada lagi manfaatnya kita memiliki link, tidak ada lagi. Makanya disebut dengan Yaumul Hakim, yaum, hari mandul, karena semua hubungan yang dulu kita dapatkan di dunia itu tidak bermanfaat pada waktu hari kiamat. Pada waktu proses semua itu diadili oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang satu hari tidak bermanfaat mal, harta, wala banun, anak-anak yang kita miliki, kecuali mereka yang datang pada waktu hari kiamat membawa hati yang salim, hati yang bersih. Lah itu memberi arti pada kita, berarti pada waktu orang itu dihisab oleh Allah, ketika orang itu berada pada kondisi dia ditimbang oleh Allah, semua itu fokus pada dirinya sendiri. Semua itu manusia, mereka sedang sibuk pada urusan masing-masing. Anak tidak memikirkan orang tua dulu pada saat dia masih diadili oleh Allah. Nanti kalau anak itu soleh sudah di depan pintu surga, lah baru pada saat sudah di depan pintu surga baru ingat orang tuanya. Tapi pada saat ketika di hadapan pengadilan Allah, hubungan semua yang kita pernah dapatkan di dunia menjadi hilang, seakan-akan sebagaimana orang mandul yang tidak punya anak. Kenapa? Anak-anak kita nanti sibuk dengan urusan kita dan tidak akan memanggil papa, bapak, abi, tidak akan manggil begitu. Kenapa? Dia sibuk dengan urusan yang dia harus hadapi. Kita tidak akan manggil bapak, masya Allah, ketemu di hari kiamat, tidak. Karena apa? Semua bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Makanya Allah tegaskan tadi, tidak ada yang bermanfaat, hartamu, anak-anakmu, kecuali orang yang datang membawa hati yang saleh. Ya. Makanya akhirnya disebut dengan Yaumul Hakim, hari mandul. Karena pada saat itu seakan-akan manusia itu, seakan-akan mereka itu mandul, tidak memiliki apapun keturunan. Ya. Karena kita tentunya paham dari kabar Rasulullah. Ada salah makanya ada kabar dari Rasulullah SAW. Ya. Ada 3 posisi ketika manusia pada 3 posisi itu la yadhkuru ahadun ahadan. Tidak ada satupun yang ingat kecuali dia mengingat dirinya sendiri. Ketika hisab ditegakkan oleh Allah, pada saat itu tidak ada yang ingat kecuali diri mereka sendiri masing-masing. Yang kedua, ketika pembagian kitab tidak ada yang ingat siapapun kecuali ingat dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ketika melewati di atas sirat, tidak ada yang ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah itulah yang menjadikan pada saat 3 perkara inilah orang tidak ada yang ingat siapapun, tidak ada yang ingat apapun yang tidak ada yang ingat circle-nya, orang dalamnya, link yang hilang semuanya pada 3 kondisi ini. Ketika hisab, pembagian kitab, dan ketika melewat di atas sirat. Nah
Itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Makanya disebut salah satunya dengan Yaumul Aqim, yaitu adalah hari mandul. Karena seakan-akan pada saat itu tidak ada anak yang bisa membela kita, dan kita pun tidak bisa memberikan pembelaan kepada anak kita. Yaumul Aqim. Kemudian yang berikutnya kita mendapati Yaumul Asir. Apa itu Yaumul Asir? Itu termasuk salah satu nama hari kiamat. Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada urusan kita dan kita mempelajari berarti Yaumul Waznu. Jadi Yaumul Waznu itu kita belajar dari semua kesimpulannya adalah hari kiamat itu adalah hari pengadilan. Kenapa pengadilan itu ada mizan? Dan mizan itu merupakan makhluk yang sangat agung, yang apabila dunia dan langit diletakkan pada mizan, maka tentunya mizan lebih lapang daripada dunia dan langit itu. Maka supaya tidak ada lagi kezaliman ketika mizan pun ditegakkan. Makanya tidak ada satupun perkataan manusia di dalam neraka yang merasa dizalimi. Orang kafir pun tetap melewati mizan dan dia tetap ditimbang. Siapa yang ditimbang dan apa yang ditimbang? Ada sebagian ulama yang mengatakan yang ditimbang orangnya, ya, ada yang mengatakan ditimbang amal solihnya, karena amal solihnya nanti menjadi benda yang dikonversi memiliki masa berat. Ada yang nanti ditimbang itu adalah amal, yaitu lembarannya. Dan kata Syekh Utsaimin, tiga-tiganya benar. Ada orang yang ditimbang amalnya, ada orang yang ditimbang orangnya, ada pula yang ditimbang lembarannya. Disitulah kita mendapati bahwasanya mizan itu luar biasa. Timbangan yang agung, timbangan yang berat, tapi mampu untuk menghitung masa satu benda yang sangat ringan sekali walaupun seberat biji atom. Di situ kita mendapati pelajaran pula. Tidak setiap amal mendapatkan kesempatan naik podium ditimbang di dalam mizan. Sampai betul-betul amal itu terjaga dari segala macam perusaknya. Dan perusak amal itu ada 3. Kalau dia tidak beriman, amalnya kebaikannya rusak, mau bangun masjid, mau sedekah, mau ngasih anak yatim, tapi kalau tidak beriman rusak. 2, tidak ikhlas karena Allah, niatnya untuk dunia, niatnya untuk pujian. Dan yang ketiga, tidak mengikuti Rasulullah. Kalaupun tidak mengikuti Rasulullah, tidak bersandar kepada para ulama yang memiliki kompetensi yang luar biasa dalam ilmu, lalu dia melakukan amal hanya berdasarkan kesimpulan dia sendiri dan menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak akan diterima sama Allah. Maka memastikan amal kita naik podium sehingga layak mendapatkan kesempatan untuk ditimbang